Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Oleh karena itu mari, layak Dia terima pujian dan sembah dari umatnya. Dimanapun Bapak Ibu saudaraku sekalian berada, mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Allah kami, Tuhan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Amin, haleluya. Memegang kemuliaan, hormat dan kuasa, Engkau yang jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekalian yang ada, amin, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan namanya. Dia layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, Engkau berlayak terima pengagungan kami. Ini pujian kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kemuliaan, hormat dan kuasa, Engkau yang jadikan segalanya. Haleluya. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekalian yang ada, amin, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau yang jadikan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami agungkan Engkau. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa. Engkau layak terima pujian dan pengagungan dari umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat yang terindah kami datang dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kasih, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami.
Oleh karena itu dengan apa kami mau balas semuanya? Selain pujian, pengagungan kami yang tertinggi kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan layakkan kami, kuduskan kami untuk menghampiri akan hadirat-Mu yang suci. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami akan buka ibadat doa kami pada malam hari ini dengan perucapan syukur. Dan semuanya kami peralaskan hanya di dalam satu nama ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sebelum kita lanjut lagi menyembah Tuhan, memuliakan Dia, bahkan berdoa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menikmati akan firman Tuhan. Karena firman Allah adalah kekuatan kita. Tanpa firman Tuhan, kita akan lemah, kita akan jatuh. Nah, karena itu saat yang terindah, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Mendengar lagi firman Allah. Karena firman Allah satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, nubuatan Nabi Yesaya menyampaikan berita dan pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Dan pemerintahannya akan membawa suatu perubahan bagi semua orang. Kebenaran dan keadilan sang raja itu akan membuka setiap mata dan telinga. Dikatakan di ayat ketiga. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikannya. Saudaraku, raja yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di sini adalah Sang Mesias atau Raja Damai. Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesaya telah bernubuat bahkan akan ada datang seorang raja yang maha kuasa, raja yang akan memerintah bagi kehidupan umatnya, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jika Yesus Kristus disebut Tuhan kita yang hidup, tentunya setiap umat Tuhan harus mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Nah, satu hal yang sangat menarik dari firman Allah ini yang menjadi perenungan kita, yaitu di ayat 2 bagian C. Kalimat yang berkata, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Kalimat dari ayat ini ditujukan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus adalah naungan batu besar itu. Sedangkan tanah yang tandus, ini adalah gambaran hati manusia atau kehidupan manusia yang banyak sekali
mengalami tantangan yang sangat berat di dalam dunia ini, yang diakibatkan oleh berbagai masalah persoalan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu bersama, manusia seringkali mengalami kelelahan, mengalami keletihan, putus asa, bertanggungan yang berat, yang akhirnya membuat hidup manusia atau jiwa manusia seperti tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang gersang. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam kitab Yesaya. Nah, inilah keberadaan hidup manusia hari-hari ini. Banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita terkadang merasa letih, capek, lelah, bahkan putus asa dalam menjalani hidup ini. Banyak hal, saudaraku, yang membuat seseorang, manusia itu mengalami hal-hal tersebut. Letih, jiwa mereka. Satu hal yang saya lihat di sini atau sama-sama kita akan renungkan, hal yang membuat manusia seringkali merasa putus asa dalam menjalani hidup ini adalah letih karena menghadapi beban pekerjaan. Ya. Secara jasmani kita capek dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas yang saudara jalani hari-hari ini. Tidak ada manusia dalam dunia yang super, yang kuat. Tapi manusia adalah ciptaan yang lemah. Menghadapi pekerjaan membuat seringkali kita letih, lesu. Karena pengkhotbah pasal 1 ayat 8, kalau saudara baca di situ dikatakan, segala sesuatu mencembuhkan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak dikatakan kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Itu dikatakan oleh pengkhotbah pasal 1 ayat 8. Bahkan Ayub pasal 7 ayat 1 juga dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya dikatakan seperti hari-hari orang upahan. Ayub berkata, hidup ini sangat berat. Menjalani hidup di luar Tuhan itu terasa berat. Tetapi bersama dengan Tuhan saya percaya kita akan kuat, kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita harus aminkan. Karena itu janji firman Tuhan bagi setiap orang-orang yang tahu berharap sungguh kepada Tuhan. Ada pujian yang lama berkata, di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita jatuh. Tapi bersama dengan Tuhan kita kuat. Kita mampu melewati segala persoalan, masalah, tantangan yang datang dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia, setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Karena kita memiliki Yesus Kristus. Dia adalah kekuatan kita. Dan selanjutnya juga, dalam hidup ini terkadang membuat kita merasa letih, putus asa, adalah masalah yang dibuat oleh diri sendiri. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Nah, jadi saudaraku perhatikan, terkadang kita merasa keletihan, capek, putus asa karena diri kita sendiri ini
Itu firman Tuhan katakan. Masalah datang karena perbuatan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, dosa yang semakin bertambah-tambah dan merajalela, itu membuat jiwa kita, hidup kita terasa berat untuk menghadapi hari-hari ini. Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu kata firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan di situ, satu pengalaman yang dialami oleh Lot. Dikatakan tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya, ya Lot, jiwanya Lot ini yang dikatakan orang benar itu tersiksa. Melihat keadaan, situasi, kondisi. Apalagi dosa yang semakin bertambah-tambah dan merajalela. Dan sebagai orang percaya juga terkadang kita merasa, ya melihat keadaan, aduh rasanya gimana ya. Jiwa kita juga, Tuhan, sangat berat kita untuk menghadapi semuanya itu. Tapi puji nama Tuhan, Lot, orang yang benar, dia tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran. Yang notabene dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Perbuatan-perbuatan mereka itu dikatakan jahat. Tapi dia tetap berpegang kepada firman Allah. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang tidak pernah tinggalkan dia. Dan terbukti Lot beserta anak-anaknya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kemudian kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi terkadang hidup kita merasa letih, merasa putus asa dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu firman Tuhan sudah berkata dalam dunia ini akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang luar biasa. Matius 24 ayat 8, kalau sudah baca di situ juga ayat 8, Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu dikatakan seterusnya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus adalah penolong kita. Walaupun terkadang kita harus mengalami tanah yang tandus, tanah yang gersang. Tapi dia adalah Allah yang digambarkan sebagai batu yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Akan menolong setiap umatnya. Nah saudaraku yang terkasih, hal-hal inilah yang membuat manusia merasa lelah, bertanggungan berat. Bahkan masih banyak lagi yang manusia akan alami dalam dunia ini. Ibaratnya kita ini berada di tanah yang tandus, tanah yang gersang, tanah yang kering. Ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus naungan batu besar dikatakan berada di tengah tanah yang tandus. Ini menggambarkan bahwa dia satu-satunya dikatakan oleh firman Tuhan jawaban bagi setiap masalah
dalam hidup manusia. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini. Yesus ada. Dan Yesus tahu apa yang dialami oleh umatnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan jalan apakah Tuhan Yesus Kristus menjawab kebutuhan umatnya? Hal yang pertama, yaitu melalui doa dan penyerahan secara total kepada Allah. Yang Allah mau umatnya berdoa, menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Kalau kita ingat peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 dituliskan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan dikatakan situ mereka berseru-seru. Dalam terjemahan lama dikatakan mereka berteriak kepada Tuhan, meminta tolong. Ada seruan yang naik dalam hadirat Tuhan. Ada doa, ada permohonan. Memohon kepada Tuhan untuk Tuhan turut campur tangan menolong umatnya. Sehingga dikatakan teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Lalu dikatakan di ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita melihat kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Yang pertama, Allah mendengar. Ketika mereka mengerang itu artinya kesakitan yang luar biasa. Secara tubuh, secara jasmani mereka tidak sanggup lagi. Tapi di saat itulah mereka datang kepada Tuhan. Mereka mengerang kepada Tuhan. Karena mereka percaya mereka punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan Allah dikatakan juga mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Nah, sebab itu apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari jangan lari kepada manusia. Terkadang manusia mengecewakan kita, tapi lari di kaki Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di rumah. Dimanapun engkau berada, mungkin di kantor, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya Allah peduli, Allah mendengar, bahkan Allah memperhatikan umatnya ketika mereka berseru, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua juga, yaitu melalui kuasanya. Filipi pasal 4 ayat 13 dituliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Haleluya, itu janji Tuhan. Jadi saudaraku, dengan berdoa kita kepada Tuhan, mempercayai akan kuasa Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28 dituliskan, Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi percayalah, malam hari ini Allah akan bekerja dalam hidup kita kalau kita mau membuka hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang terakhir kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14-16. Di situ dituliskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, ayat terakhir. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.
Haleluya. Mari percayalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Allah yang kita sembah akan senantiasa menjamah hati kita. Haleluya. Mari kita ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian mau berlutut, silakan berlutut. Duduk dimanapun, di rumah. Mari buka hatimu. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Percayalah Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Dia datang memberikan pertolongan bagi kita semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Oh Yesus sanggup atasi semua masalahku. Amin. Haleluya. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Oh Yesus sanggup atasi semua masalahku ya Tuhan. Mari percayalah kepada Tuhan malam hari ini. Katakan Yesus, Engkau lebih besar dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Seorang diri masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Allah turut bekerja. Mari dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada saat ini, percaya dengan iman bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai hari ini tetap sama. Dan itu kita percayai. Dia sanggup menolong umatnya. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari imani, percaya. Yesus, Engkau besar dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami seorang diri ya Tuhan. Haleluya. Mari datang berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari segala-galanya Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak
Dari segala-galanya yang ada dalam dunia ini, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia Tuhan. Haleluya. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia akan tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Dia ada juga bersama-sama dengan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kita buka hati untuk Dia, untuk Allah yang maha besar itu, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau lihat setiap hati, setiap jiwa yang datang kepadamu. Mungkin saat ini ada hati yang mulai gersang Tuhan, ada tanah hati yang mulai kering, yang mulai tandus. Tuhan, Engkau alirkan aliran sungai-Mu membasahi setiap jiwa yang kering Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa Tuhan, dengan firman-Mu, kembali lagi kami disegarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan, nama yang ajaib. Haleluya, nama yang berkuasa, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan, kami datang, kami berseru memanggil nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau maha besar, Engkau maha mulia, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya.
sembah Engkau Yesus, Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari katakan, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Yesus. Katakan, Yesus, Engkau terbesar dalam hidup kami. Persoalan masalah boleh datang dalam hidup kami. Di saat ini ya Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau Yesus, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Kuasa-Mu besar Tuhan. Amin, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa permohonan kita kepada Tuhan. Dia tahu apa yang engkau alami hari-hari ini. Yesus tahu apa yang kita hadapi. Persoalan masalah hidup. Katakan dia, Yesus, Engkau terbesar dari setiap persoalan dalam dunia ini. Amin. Mari nyanyikan pujian dengan iman, dengan percaya. Katakan, Yesus, Engkau terbesar, Engkau cinta kami. Haleluya. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Haleluya. Katakan, Dia tak berubah. Dengan iman katakan, Yesus, Engkau terbesar. Yesus Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Engkau terbesar dalam hidup kami. Tuhan cinta umatnya, Tuhan cinta jemaat anak-anaknya. Yang sakit, percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dia sanggup menolong umatnya, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami aminkan pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah dengan sungguh-sungguh. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita.
mereka yang dalam keadaan sakit, percayalah oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang putus asa, percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan bagi umatnya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia. Dia Allah yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Yesus, kami muliakan Engkau. Tuhan, Engkau lihat setiap hati, jiwa yang tertunduk pada malam hari ini, yang meminta pertolongan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuasa, maha kuasa itu Engkau akan ulurkan bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Dan mereka akan mengalami mujizat yang luar biasa. Karena Engkau maha kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami luaskan roh Allah bekerja malam hari ini. Kami luaskan kuasa Tuhan memenuhi setiap umat-Mu. Tuhan, jangan sampai ada setiap jiwa yang terlewatkan malam hari ini. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau menilik, Engkau memperhatikan umat-Mu. Haleluya, mari datang berseru kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami muliakan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau besar. Kuasa Tuhan amat besar dalam hidup kami. Kalau kami masih hidup, kami bernapas, ini merupakan mujizat yang luar biasa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau layak terima sembah dari umat-Mu. Engkau layak terima pengagungan dari umat-Mu, dari jemaat-Mu, dari anak-anak-Mu, bahkan setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah doa kami pada malam hari ini. Tuhan, lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Karena Tuhan, Engkau yang maha tahu apa yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama Yesus, nama yang mulia. Haleluya. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin, puji Tuhan. Mari katakan, Yesus, Engkau terbesar. Katakan, Yesus, Engkau cinta hidupku, hidup kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Haleluya Yesus.
katakan hanya satu nama yang menggetarkan hati, yang mendengarkan diri kita, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Benar Tuhan, Engkau nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Hanya satu nama, indah tak terberi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya. Bila hati kita, mari Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Bila ada hati yang lemah, hati yang mulai letih lesu, berbeban berat, percayalah ada Yesus, ada Tuhan kita yang sanggup menolong kita. Yesus akan memberikan harapan yang pasti. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Percaya nama Yesus adalah nama yang agung, nama yang perkasa sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menggetarkan diri, hanya satu nama. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Amin. Mari percaya dengan iman, Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Haleluya. Yang mendekatkan diri, hanya satu nama, indah tak terberi. Aminkan pujian ini ya Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Engkau Raja di atas segala raja. Dan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, di akhir ibadat doa kami malam hari ini, Tuhan lihat setiap hati-hati yang tertunduk kepadamu. Mungkin ada saat ini ada hati yang berat, jiwa yang letih lesu, hilang pengharapan. Tuhan, saat pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu, kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah,
melawat, menjamah setiap anak-anakmu, setiap umatmu, jemaatmu yang mengalami persoalan masalah hidup ini. Kami percaya dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, menolong umatmu, jemaatmu, anak-anakmu, bahkan setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah online ini. Mari ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu bagi umat-Mu saat ini ya Tuhan. Karena kami tahu kami hanya lari kepada satu nama yang ajaib itu, yaitu nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, pada saat ini mereka yang sakit kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Engkau angkat setiap sakit penyakit. Ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu, umatmu, jemaatmu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini iman kami. Kami percaya malam hari ini mujizat Tuhan terjadi bagi jemaat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Berdoa bahwa setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, mulai dari keluarga, studi, usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu, umat-Mu, Tuhan tolong. Kami berdoa, mari Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya juga Tuhan Engkau terus akan memulihkan kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Dan saat ini juga kami teringat Tuhan buat pekerjaan Tuhan, khususnya ada di jemaat GPD Ketapang Keramat dan Neo Soho. Tuhan juga berkati senantiasa, berkati jemaat-Mu, umat-Mu. Tuhan pakai Bapak Gembala kami, para wakil gembala yang ada, pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, majelis aktivis yang ada. Tuhan tolong, biarlah Tuhan pakai kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa firman-Mu, kami lemah, kami tidak sanggup, kami tidak berdaya. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami juga teringat Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan yang terus pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bagi jiwa-jiwa juga yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Haleluya, dan ini doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau mungkin ada saat ini ada jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya damai sukacita, kemenangan lepas kemenangan akan kami alami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan akhiri rangkaian ibadah doa online pada saat ini. Kami mengucap syukur dan semuanya kami percaya kami yang mengikuti ada sukacita, ada damai sejahtera dan berkat Tuhan turun atas kami semua pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dan kami akan akhiri semuanya. Kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.